Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat-sahabat ya. Terima kasih kalian sudah setia menyimak di channel Cik Blange. Perbanyaklah subscribe. Terima kasih kalian sudah setia menyimak di beranda Cik Blange. Cik Blange selalu mendoakan yang terbaik buat kalian, buat saudara-saudaraku di mana saja, dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Nusantara di alam semesta ini ya, dari lingkar 3 langit, udara, dan darat ya. Terkait daripada itu, semoga kalian diberikan suatu kenikmatan secara lahir maupun batin, kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga kalian diberikan rezekinya yang melimpah ruah ya. Artinya sahabat-sahabat, kebetulan Cik Blange tadi dari melampahi, menjejaki daripada di pinggiran pantai adanya di Samudra Kidul ini. Jadi dengan adanya Cik Blange, ketepatan di malam ini Cik Blange akan memberikan suatu tontonan, di mana suatu tontonan ini mudah-mudahan ini ada suatu hikmah ya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku di mana saja kalian berada ya. Dengan adanya kaitan, makanya Cik Blange sampai di sini, yang pasti sahabat-sahabat, karena Bang Ri Lampung pun selalu mengatakan kepada Cik Blange, mau tak mau Cik Blange harus menghadap ke tempat Ibunda Ratu Nyiro Kidul ya. Kenapa? Berhubung Bang Ri tidak sempat, Cik Blange lah diutus untuk menghadap kepada Bunda Ratu ya. Karena informasi perseteruan dengan gelagat-gelagat suasana dan keadaan semakin gawat, boleh dikatakan ya. Kenapa? Adanya Mat Ompong, bahkan adanya sampai Cik Blange sampai ke sini, artinya kita mau sedikit banyaknya bantuan ya. Walaupun semuanya itu sahabat-sahabat, kekuatan-kekuatan itu memang dari Allah, tapi bukan berarti kita memuja ya, jangan salah. Pertama, Cik Blange di sini silaturahmi ya kepada tempatnya Bunda Ratu Nyiro Kidul, di mana tempat Bunda Ratu Nyiro Kidul ini ya itulah penguasa laut, adanya di pantai selatan. Alhamdulillah ya, dengan teduh, walaupun ombak gemuruh besar begitu, ada hentakan-hentakan, tapi alhamdulillah tautan-tautan selalu bersinergi ya, selalu terhubungkan. Karena kenapa? Ya disinilah Cik Blange mengatakan kepada sahabat-sahabat agar sahabat-sahabat tahu ya, mengerti dan paham dengan adanya perjalanan demi perjalanan, walaupun adanya kami selama ini, bahkan Cik Blange ya selalu mengikuti daripada tim-tim Bang Ri Lampung adanya di sini. Ya, alhamdulillah ya, dengan perjalanan-perjalanan yang ada, dengan secara dalam begitu luar biasanya kami menghadapi preman-preman ini ya. Tapi di situ juga ya namanya kita punya leluhur ya. Makanya kami punya leluhur itu adalah salah satu, biar tahu sahabat-sahabat, ada suatu produk yang namanya kami ini seperti serbuk ajaib ya. Di mana serbuk ajaib itu? Ya itu tadi sudah Cik Blange katakan, serbuk ajaib ini adanya di daerah dasar laut. Nah, di dasar laut tempatnya Ibunda Ratu Nyiro Kidul. Inilah tempat keajaiban, tempat kami selalu ngambil daripada serbuk ajaib itu untuk pengobatan seperti encok pegal linu ya, saraf kejepit, sesak napas, jantung, emah ya, terus kabas-kabas, encok pegal linu, semua yang ada kami akan selalu membantu ya, kami akan selalu menolong. Artinya dengan adanya kalian selalu menyimak, dengan adanya kalian selalu menonton, siapa tahu dengan produk-produk racikan, bahasanya ya, racikan dari obat herbal alami ini, dari dasar laut ini. Karena jujur sahabat-sahabat, di seluruh Nusantara ini tidak ada. Karena kenapa? Ya inilah obat yang kami ciptakan dari tim Bang Ri Lampung, dan Bang Ri Lampung pun membantu daripada tim-timnya lain untuk memberikan suatu bantuan dari masing-masing channel untuk mempromosikan ya.
kepada yang menyimak di setiap, maksudnya setiap beranda. Nah, ketika kalian menyimak, umpamanya di Bos Ambon, maupun itu Bung Laga, maupun itu di Bang Marpel, maupun itu Bung Barat, bisa apa saja ya, karena tim Bagi Lampung ini banyak. Nah, inilah bagusnya tim Bagi Lampung. Bagi Lampung ini mengayomi, mengajak, bijaksana, artinya secara dalam arti membantu, benar-benar untuk melawan, membasmi, ya, menumpaskan lah ya, supaya mereka ini setidaknya, walaupun bahasanya kami bukan orang mampu, tapi kami punya kemampuan. Nah, karena kenapa? Walaupun kami hanya satu orang mengajak, yaitu pun sudah banyak terima kasih. Ya syukur-syukur nantinya bertambah dan bertambah. Ya mungkin kalau kalian selalu menyimak dari episode awal sampai cerita-cerita selanjutnya, kami tak henti-hentinya. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit, cuman hanya kendala ini sekarang ini adanya Udin Botak ini, ketika dia tobat, malahan gerombolan preman ini masih tidak terimanya. Masalahnya karena Udin Botak ini boleh dikatakan dari hasil keuangan, nilai uang yang Udin Botak dapatkan itu mudah, ya, mudah dapatnya. Akhirnya mereka dimanfaatkanlah sama Jabrik, sama Tisen, Mat Ompong, Supeng. Nah, itulah cerita dari perjalanan Cik Belange. Nah, tapi dengan perjalanan ini Cik Belange mau nyoba menghadirkan, mau coba memunculkan suatu sosok yang kita idam-idamkan, yang selama ini mudah-mudahan muncul, ya, mudah-mudahan wujud, mudah-mudahan ada. Karena kenapa? Tidak ada yang katanya bahasanya suatu mustahil kalau kita itu meyakini, ya, segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Cik Belange membawa dupa, ya. Jadi dupa ini jangan salah, bukan bahasanya kita untuk muja-muja ke sana ke sini, bukan. Ini harum-harum, wangi-wangian. Jadi ketika kita wangi-wangian ini, ya, gimana ya? Jangankan bahasanya ini udah ada, sahabat-sahabat, udah ada hendusan laporan-laporan, ya. Seperti dayang-dayang dari Bunda Ratu Nyiro Kidul itu pada datang, sudah mengawal, sudah kalau kata orang itu sudah menyambut kedatangan Cik Belange, ya. Mudah-mudahan, mohon doanya Cik Belange nanti akan berinteraksi, akan berhadapan langsung, akan mewujudkan langsung. Jadi sahabat-sahabat tahu bagaimana wujud daripada sosok daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul itu akan hadir di hadapan Cik Belange, ya. Mudah-mudahan ini bukan suatu impian, tapi ini menjadi suatu kenyataan yang benar-benar Cik Belange tayangkan kepada sahabat-sahabat, ya. Jadi siapa yang tidak tahu dengan legendarisnya, kekuatan-kekuatan spiritualnya Bunda Ratu, yaitu tadi Cik Belange sering katakan, Bunda Ratu ini adalah suatu sosok, suatu orang tua, suatu ibu yang benar-benar memampuni, benar-benar mengayomi, artinya mengajari kami, nasihat-nasihati kami untuk jalan yang kebaikan. Jadi kalau ada orang berkata-kata, wah, Nyiro Kidul itu katanya minta tumbal, minta ini, itu salah, ya. Nggak ada, itu bohong. Aslinya sosok Bunda Ratu Nyiro Kidul itulah sosok, tidak ada dua-duanya di alam semesta ini. Beliaulah adalah satu sosok orang tua yang kami anggap menjadi tuntunan kami, yang menjadi contoh kami untuk menjalankan kehidupan ini, ya. Hanya beda saja, beda alam. Beliau adanya di lautan, ya, kalau kita adanya di alam darat, ya, bahasanya itu. Untuk sahabat-sahabat, mohon doanya Cik Belange mau ritual, mudah-mudahan dengan ritual ini diberikan suatu kekuatan yang benar-benar Allah izinkan, ya. Mudah-mudahan Cik Belange ritual dulu, nanti kita cari tempat, nanti sampai ke dasar laut sana, kita coba kita hadirkan gimana keajaiban Allah itu akan muncul. Nah, ini sahabat-sahabatnya, ini dupa, ya. Interaksi Cik Belange secara gaib, Cik Belange menggunakan dupa ini untuk wangi-wangian, ya.
Jadi kameramen, nanti Cik Belanga mau coba nanti di sana, jangan sampai lengah ya, selalu pantau terus ya, biar nggak basah. Nah ini nih sahabat, posisi Cik Belanga mau ada di sini ya. Mudah-mudahan nanti dengan ada suatu kekuatan ini, Cik Belanga bisa menghadirkan daripada suatu sosok Bunda Ratu ya. Mudah-mudahan itu ada izin dari Allah, ada restu daripada segala leluhur ya. Karena bukan siapa-siapa, Cik Belanga bukan merasa orang hebat, mengakui Cik Belanga ini orang mampu, punya kemampuan, tidak ya. Cik Belanga sama ya, sama dengan seperti sekalian, tidak bisa apa-apa. Aslinya kalau secara ini manusia paling bodoh ya ini Cik Belanga ya. Karena kenapa sahabat-sahabat Cik Belanga bisa bicara seperti itu? Ya memang Cik Belanga akui ya, bukan seperti spiritual yang orang-orang hebat itu, bukan ya, nggak ada. Cik Belanga dengan adanya seperti ini hanya sebatas wasilah, lantaran karena kenapa, dengan adanya Cik Belanga terkait daripada hubungan silaturahmi sama ya Ibunda Ratu Nyiro Kidul ini, ya sama aja kita sungkem ya. Kalau bahasanya sungkem itu kita hadir, kita silaturahmi, artinya ke tempat kediaman tempat beliau ini. Mudah-mudahan ada barokahnya ya. Dengan barokah ini yang kita minta. Nah, jadi dengan kebarokahan itu yang sulit kita dapatkan. Tapi kalau sudah diberikan suatu kebarokahan, makanya kita harus tahu hidup di alam ini ya. Adanya langit, darat, laut harus berhubungan. Artinya ada hubungan bersahabatan ya. Di mana dari segala penguasa-penguasa yang Allah berikan masing-masing duduknya di situ, yaitu tadi salah satu sosok satu penguasa laut pantai selatan, itulah orang tua kami Bunda Ratu Nyiro Kidul. Nah, itu aja. Kedua penguasa langit yaitu Ibunda Ratu Nawangulan ya. Jadi semua itu ada penguasa-penguasa sendiri ya. Untuk itu ya, mohon doa restunya. Mudah-mudahan interaksi Cik Belanga dengan adanya, walaupun nanti entah sebentar entah lama, Cik Belanga akan mencoba menghadirkan daripada sosok Bunda Ratu itu. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan yang benar-benar hakiki, yang real, yang nyata. Cik Belanga nggak mau katanya ya. Kalau katanya nggak mau lagi Cik Belanga buat video. Kalau tidak bisa hadir, Cik Belanga nggak mau yang namanya memberikan suatu tontonan kepada sahabat-sahabat ya. Kalau tidak wujud, bukan Cik Belanga namanya ya. Oke, siap, pantau. Doakan Cik Belanga. Wah, baru doa sebentar aja sahabat, ombak langsung naik ya. Allahu Akbar. Tuh sahabat, gimana? Baru sebentar Cik Belanga berdoa, udah disambut sama ombak. Itu tadi ya. Makanya kita harus berinteraksi benar-benar ini. Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Assalamualaikum ya alimul ghaib. Allah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Wahai Bunda Ratu Nyiro Kidul, ini anakmu sudah hadir, sudah berhadapan langsung sama Bunda. Terima kasih banyak Bunda sudah datang. Jadi Cik Belanga langsung menayangkan ini benar-benar supaya sahabat-sahabat Cik Belanga mengetahui. Allahu Akbar. Allah.
Astagfirullahaladzim. Ini sahabat ya. Kameramen kelihatan nggak ini? Kelihatan sosok daripada penjelmaan atau wujud daripada boleh dikatakan inilah suatu sosok. Kalau sahabat-sahabat pengen tahu, ada penampakan jelas, kameramen kelihatan ya? Jelas ya? Nah, jadi dengan kekuatan atas izin Allah tadi, ya, boleh dikatakan Cik Belanga ini, ya, dari sini enak kan kameramen ya? Ya, udah nampak kayak kamera? Nampak ya? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Tuh. Jadi kita bermain-main dengan ombak ini sekarang ini ya. Nah, mudah-mudahan walaupun kita menggunakan dupa aja, kita bisa hadirkan. Masih kelihatan kameramen? Masih kelihatan? Hah? Ada Bunda Ratunya ya? Ada ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, itulah salah satu sosok kalau sahabat-sahabat pengen tahu daripada perwujudan Cik Belanga wujudkan, hadirkan artinya di pantai selatan ini ya. Ini salah satu sosok Bunda Ratu, tapi Cik Belanga belum bisa berani dekat. Nanti kameramen Cik Belanga akan dekat. Untuk Cik Belanga apa namanya? Karena ini Cik Belanga pakai sepatu, dia takut basah ya. Bukan takut. Kita pastikan kameramen benar-benar ketangkap. Hah? Jelas ya? Jangan, artinya jelas, nampak kelihatan, masuk dia ke kamera kelihatan. Nampak ya? Nah, inilah ke sahabat-sahabat kalau benar-benar nampak Cik Belanga perlihatkan atas kehadiran Bunda Ratu itu Cik Belanga panggil akan perwujudannya yang sebenar-benarnya. Walaupun kita spontanitas belum berani dekat ya. Karena nanti Cik Belanga akan dekat. Kita lihatin aja, pantau terus ya. Jangan sahabat tidak pantau ya. Apalagi di skip-skip, nanti ketinggalan. Kalau kalian menonton ini sampai di skip, ya itu tadi kalian nggak tahu ceritanya. Nah, ini Cik Belanga mau coba deketin nanti ya. Mudah-mudahan ada interaksi ombak itu, Cik Belanga bisa dorong ombak itu jangan sampai ke sini ya. Masalahnya sepatu Cik Belanga ini kulit, kalau kena air alergi dia. Masih kamera ya? Masih ya? Kelihatan masih jelas ya? Terpantau ya? Ya, Cik Belanga belum berani dekat ini. Jadi sahabat-sahabat biar tahu. Kita tunggu berapa menit biar hadirnya? 10 menit, 20 menit nih. Lagi 20 menit. Ya, biarin. Kita hadirkan terus. Biar tahu sahabat-sahabat. Nah, inilah suatu sekalian kalau sahabat-sahabat, saudara-saudara pengen lihat daripada kemunculan daripada Ibunda Ratu Nyiro Kidul dari pantai selatan dari istananya tadi ya, dari istana keraton ya. Ini Cik Belanga juga sering sih menghadap ke Bunda Ratu, ke keraton artinya ya. Nah, ini sahabat Cik Belanga buktikan, Cik Belanga hadirkan di pantai selatan ini untuk mendatangkan, mewujudkan daripada sosok daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul ya. Masih Pak kamera masih ya? Aman ya? Ya. Nah, jadi ini sahabat, sebelum begini sahabat ya, sebelum dupa ini habis, udah Cik Belanga perjanjian. Kalau belum habis dupa ini, jangan pulang dulu. Itu perjanjian Cik Belanga sama Bunda Ratu. Oke? Ya, maksudnya biar sahabat-sahabat melihat wujud daripada perwujudan daripada kehadiran Bunda Ratu yang Cik Belanga hadirkan ya. Masih kamera ya? Masih ya? Ya, oke, kita pantau. Nah, itulah sahabat-sahabat. Kelihatan jelas ya? Astagfirullahaladzim, benar-benar ini. Penasaran juga secara dalam ini. Benar ya? Kelihatan ya? Allahu Akbar. Hati-hati kamera ya. Nah, itu nggak masih dia nggak mau pergi ya, masih di standby ya. Maksudnya masih di tempat situ ya. Nah, muter-muter ke mana dia? Nah, inilah sahabat. Cik Belanga nggak mau main-main ya. Allahu Akbar. Hah? Sengaja Bunda Ratu itu sengaja memainkan ombak di lautan ini, ada suatu gelombang atau hentakan-hentakan seperti itu ya, biasa itu ya. Tapi jangan khawatir, kalau sudah berhadapan seperti ini nanti Cik Belanga akan sungkem ya, akan berhadapan langsung. Mudah-mudahan beliau mau
dekat sama Ciblange ya. Masih kamu sahabat-sahabat, sudah Ciblange katakan tadi ya, bukan sombong, bukan ujub, bukan takabur. Jangan tonton lagi channel Ciblange kalau tidak bisa menghadirkan Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul ya. Nah itu. Kenapa? Ya itu wajar dia hadir karena ini anaknya. Makanya sahabat-sahabat Ciblange kasih tahu. Ya inilah perwujudannya. Jadi sahabat-sahabat, Ciblange mau sungkem ya, mau sungkem karena Ciblange sudah katakan tadi, kalau namanya dupa ini belum habis, tadinya Ciblange belum suruh pergi ya. Sehubungan informasi dari Bunda Ratu Nyi Roro Kidul ini, Bunda ini ada tugas khusus ya, karena beliau ini banyak. Karena yang ditugaskan itu aslinya di setiap titik-titik itu dayang-dayangnya saja. Nah, berhubung sama Ciblange hadir, ya alhamdulillah. Itu adalah suatu doa kalian juga ya. Jadi Ciblange akan coba mau menghadap sungkem, coba sujud ya. Artinya mudah-mudahan ada restunya. Jadi kalau Ciblange ini beda ya sahabat. Ciblange ini kalau bicara sama Bunda Ratu Nyi Roro Kidul itu nggak bicara seperti kayak kita seperti di kamera. Ciblange bicaranya dari batin ya, dari gaib. Jadi beliau sudah tahu apa yang Ciblange maksud, Belange tuju ya, udah tahu. Inilah kehebatan daripada berhubungan kita sama Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul ini sahabat. Wah, Bunda Ratu bisa, rumor Allah Akbar. Waduh, tuh sahabat ya, luar biasa. Ombak saja sampai sebegini besarnya ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Nggak berani ombak. Ombak sahabat-sahabat, ombaknya. Iya. Luar biasa ya. Ciblange bukan apa-apa, takut basah sepatunya ya. Iya. Kayaknya Bunda Ratu juga mau maju juga kayaknya gimana, padahal pengen mau suruh minggir lagi sama Ciblange itu biar dekat sini. Mau nggak dia ya? Coba Bunda Ratu bisa nggak di sini dekat sama Ciblange? Nah, coba Ciblange kayu ya. Oh, masih nggak mau sahabat. Kayaknya bukan nggak sopan ya. Tapi kalau namanya Ciblange, dia ngerti Ciblange takut sepatunya basah ya, seharusnya dia maju ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini lah sahabat, saya mau sungkem sama Bunda Ratu ya. Jadi Bunda Ratu mudah-mudahan memberikan restu. Artinya Ciblange di sini bukannya sombong, tapi pengen tahu yang namanya sahabat-sahabat Ciblange perwujudannya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Oke, ya. Sahabat sudah menyimak, sudah melihat. Datang tidak bicara, bukan jelangkung ya. Bahasanya datang tidak diundang, bukan. Pergi pun tidak tahu. Tapi inilah suatu hebatnya daripada sosok Ibunda Ratu Nyegoro Kidul ya. Hanya sekelebat sekejap, tapi sudah perjanjian kata Cik Blange tadi, sudah Cik Blange katakan kalau dupa ini masih menyala, insya Allah Bunda selalu setia. Artinya setia itu terpantau di channel Cik Blange. Nah, sehubungan tadi Bunda Ratu itu ngomong sama Cik Blange, bicara sama Cik Blange, sudah katakan tadi, beliau ada suatu tugas yang sangat penting ya. Artinya yang benar-benar harus bisa diselesaikan. Makanya dia pamitan mungkin ya. Tapi alhamdulillah Cik Blange sudah sungkem, sudah bicara panjang lebar, menjelaskan yang sebenar-benarnya kepada Bunda Ratu tadi ya. Nah itulah sahabat-sahabat ya, kalau sahabat-sahabat pengen tahu, pengen jelas, keakuratan yang selama ini sahabat-sahabat jelas, terpantau, dan memantau selalu di channel Cik Blange, ya ini tadi, sahabat-sahabat benar-benar tahu gitu kan. Nah karena keajaiban itu sudah Cik Blange katakan, datangnya bukan dari siapa-siapa ya. Keajaiban itu datangnya dari kita sendiri. Allah sudah berjanji, Allah sudah mengatakan, aku yang mengadakan, aku yang menciptakan, aku yang melihara, bahkan aku yang menjaga, dan akulah yang hakim yang seadil-adilnya. Buka itu ya di dalam Al-Quran surat An-Al-Sara ya. Nah jadi Allah sudah berkata seperti itu. Jadi jangan khawatir lagi ya. Kalau Cik Blange katakan tadi, nggak bakal nge-YouTube Cik Blange kalau tidak bisa menghadirkan sosok daripada Bunda Ratu Nyegoro Kidul ya. Ya itu tadi, bukan sombong. Karena kenapa? Cik Blange wajar dia datang karena ini anaknya. Nah itu. Kalau maafnya ngomong yang ngaku-ngaku ya, kecuali sama Bang Ri Lampung ya. Kalau sama Bang Ri Lampung itu sama ya, ada kaitannya juga. Itu. Mudah-mudahan ya sahabat ya, dengan adanya kalian selalu setia menyimak, subscribe di channel Cik Blange, mudah-mudahan Cik Blange akan lebih semangat lagi memberikan suatu tontonan ini ya. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi suatu tuntunan, dari tuntunan menjadi suatu pelajaran ya. Artinya ambil daripada sisi positif, buang daripada sisi negatif ya. Ambil yang baik, buangkan yang jeleknya. Artinya pelajaran demi pelajaran, itulah pengalaman demi pengalaman. Semakin banyak pelajaran, semakin banyak kita pengalaman, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat ya. Jangan salah, jangan punya pemikiran yang negatif, karena segala sesuatu itu, baik dan buruknya itu, penyakit dan akan datang sama kita, itu tergantung daripada di dalam pemikiran kita. Kalau kita selalu berpikiran positif kepada orang, insya Allah hasilnya akan positif. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang, sudah barang pasti akan ditemukan dengan orang-orang baik. Makanya walaupun mereka orang jahat, tapi kita tetap baik, bersikap baik. Artinya tanamkanlah sifat ulas dan asih dan kasih dan sayang. Oke, sahabat-sahabat telah menyimak video Cik Blange. Cik Blange banyak terima kasih. Video ini kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.